Shalom, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, keluarga besar Kerajaan Allah, Gereja Isa Al-Masih Pasadena. Mari kita akan berdoa sebelum kita memperhatikan kebenaran daripada firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah masa-masa yang sukar, kami mau tetap belajar percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang tak pernah tinggalkan kami. Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberkati, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini menjadi berkat bagi seluruh jemaat Tuhan. Terlebih adalah jemaat Tuhan yang Kau percayakan di Gereja Isa Al-Masih yang ada di Pasadena. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan pemberitaan firman Tuhan ini dan seluruh jemaat-Mu, agar mereka beroleh suara Tuhan, kekuatan, penghiburan, dan dukungan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kami serahkan sepenuhnya pemberitaan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini kita ada dalam masa-masa yang berat. Hari-hari ini kita ada di situasi yang secara manusiawi, secara jasmani ini membuat kita takut, membuat kita khawatir. Tetapi marilah kita tetap terus belajar percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita dan tidak pernah biarkan kita. Bahkan saat kita terjatuh sekalipun, Tuhan juga tidak akan membiarkan kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita akan perhatikan bersama-sama. Pagi hari ini kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang terdapat dari Mazmur pasal yang ke-37. Lalu kita perhatikan khususnya ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Mazmur pasal 37, ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Firman Tuhan mengatakan sebagai berikut. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Saya perlu membacakan sekali lagi dua ayat ini. Di ayat yang ke-23 dan 24, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali waktu Tuhan juga mengatakan kepada kita bahwa hidup kita, masa depan kita sudah ada dilukiskan. Bahkan di dalam terjemahan yang lebih tepat lagi dikatakan bahwa Tuhan mengukir masa depan kita, mengukir kehidupan kita di telapak tangannya. Itu artinya Tuhan sudah menetapkan, dan ketetapan daripada hidup daripada anak-anak Tuhan adalah ketetapan hidup yang penuh di dalam kemenangan. Itu adalah ketetapan yang daripada Tuhan. Tetapi di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita ini untuk menuju kepada sebuah kemenangan itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita lihat bahwa kita bisa mengalami kejatuhan seperti yang
dikatakan oleh Tuhan di dalam ayat yang ke-23 bagian yang ke B, dan kemudian ayat 24 bagian yang A. Dikata di sana, yang hidupnya berkenan kepadanya apabila ia jatuh. Ya. Yang hidupnya berkenan kepadanya apabila ia jatuh. Artinya apa? Artinya bahwa seseorang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, seseorang yang hidup setia di hadapan Tuhan, seseorang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan bahkan di dalam ayat ini dikatakan sampai hidupnya itu memperkenan Tuhan, ternyata Tuhan sendiri mengatakan bahwa ia masih bisa jatuh. Yang hidupnya berkenan kepadanya apabila ia jatuh. Jadi kita semuanya masih bisa jatuh. Nah, kejatuhan kita bisa di dalam beberapa hal. Yang pertama, kita bisa jatuh di dalam dosa. Ya, kita lihat bahwa yang menulis firman Tuhan ini di Mazmur pasal 37 itu adalah seorang hamba Tuhan, Nabi Tuhan yang bernama Raja Daud. Dan kita tahu bahwa Raja Daud pun pernah mengalami kejatuhan yang sedemikian berat. Ya. Jadi orang yang hidup berkenan sekalipun di hadapan Tuhan itu masih bisa jatuh. Hanya saja ya, orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan pada saat dia jatuh itu tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Itu kejatuhan yang pertama yang mungkin bisa dialami oleh orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, oleh anak-anak Tuhan, oleh kita semuanya. Ya. Kejatuhan yang kedua yang bisa kita alami adalah kita bisa jatuh di dalam pergumulan. Ya. Jatuh di dalam sebuah kesulitan yang besar, persoalan yang besar. Sama seperti Ayub. Dan bahkan Tuhan mengatakan bagaimana tidak ada seorang pun yang seperti Ayub. Di dunia ini Tuhan mengatakan pada waktu itu, bahkan Ayub dibangga-banggakan oleh Tuhan, menjadi sebuah kebanggaan oleh Tuhan di hadapan musuhnya, yaitu iblis pada waktu itu. Tetapi kita melihat bahwa Ayub pun bisa mengalami satu kondisi yang sangat berat sekali. Bagaimana ke-10 daripada anak-anaknya meninggal, harta bendanya habis seluruhnya, dan tubuhnya, fisiknya dari ujung rambut sampai kepada ujung kakinya mengalami sebuah sakit penyakit yang bahkan orang tidak berani mendekatinya. Oleh sebab itu mengapa dia tidak ada di dalam rumah, tetapi dia mengungsi keluar, sehingga dia seringkali harus duduk sendirian dan harus menggaruk-garuk badannya dengan beling, dan tidak ada seorang pun yang mau mendekati dia. Hanya beberapa daripada sahabat-sahabatnya itu pun harus berbicara dari jarak jauh. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bisa mengalami kejatuhan dalam dua hal itu. Kita bisa jatuh di dalam dosa kita bisa jatuh di dalam pergumulan kita, kesulitan, tantangan hidup. Tetapi ada sebuah jaminan bagi orang-orang yang percaya. Ada jaminan bahwa Tuhan akan menopang tangannya. Menopang itu sebuah tindakan menahan dari bawah. Itu namanya menopang. Jadi Tuhan itu menopang. Tuhan yang di atas kita, Tuhan yang di surga itu. Ya. Bagaimana dia bersedia turun, lalu kemudian dia menopang tangan kita, menopang, menahan dari bawah. Itu namanya menopang. Betapa dekatnya Tuhan ketika Tuhan menolong kita. Betapa dekatnya Tuhan ketika Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita. Tujuannya ada supaya kita tidak sampai tergeletak. Tergeletak itu bukan berarti tidak sakit,
tergeletak. Istilah tergeletak itu sampai satu kondisi yang putus asa. Ya. Putus asa dan tidak ada lagi pengharapan. Tuhan mengatakan bahwa kita yang percaya kepada Dia, kita yang bersandar kepada Tuhan, kita yang belajar hidup berkenan di hadapan Tuhan, kita bisa jatuh di dalam dosa. Kita bisa jatuh di dalam pergumulan-pergumulan kita. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Tuhan tidak membiarkan kita. Tangannya akan dipakai untuk menahan kita, sehingga kita bisa tetap tegak. Kita bisa tetap terus berjalan sampai pada segala sesuatunya akan diselesaikan oleh Tuhan. Sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam masa-masa yang berat ini, dalam masa-masa yang sulit ini, mari kita tetap membangun iman kita, pengharapan kita, percaya kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita meskipun kita terjatuh, meskipun kita berdosa, jatuh dalam dosa, meskipun kita jatuh dalam pergumulan-pergumulan. Tuhan akan menopang kita dan Dia tidak akan membiarkan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa ya, di hadapan Tuhan supaya Tuhan akan menolong kita semuanya. Ya, seluruh jemaat yang hari-hari ini dalam proses pemulihan, Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan meneguhkan, Tuhan akan mengokohkan. Ya, mari kita akan bersama-sama di hadapan Tuhan untuk berdoa, meminta anugerah dan pertolongan yang daripada Tuhan. Oh haleluya. Bapa yang baik, terima kasih untuk anugerah yang daripada Tuhan, untuk kesempatan yang daripada Tuhan. Hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami. Tuhan akan terus menolong dan menopang kami. Terima kasih ya Aba ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk keluarga kami, sahabat kami, rekan-rekan kami, seluruh jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan di GIA Pasadena. Kami mohonkan berkat anugerah, perlindungan, proteksi yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga secara khusus untuk Maktuk dan juga untuk Mega yang hari-hari ini berada dalam masa pemulihan. Tuhan juga akan campur tangan. Anugerah-Mu Tuhan limpah-limpahkan untuk mereka. Dan beberapa daripada saudara kami yang membutuhkan dukungan doa untuk kesehatannya, baik untuk Bapak Didik, baik untuk Ibu Nancy, baik untuk saudara Ibu Kristi, dan juga untuk Ibu Nenda, kami serahkan sepenuhnya dalam anugerah pertolongan yang daripada Tuhan. Engkau campur tangan. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kami percaya kesembuhan, pemulihan yang daripada Tuhan limpah-limpahkan atas mereka semuanya. Dan kami berdoa juga untuk seluruh keluarga besar Kerajaan Allah GIA Pasadena, mulai dari keluarga gembala jemaat sampai dengan keluarga jemaat-Mu yang ada, mulai dari yang dewasa sampai dengan yang anak-anak. Tuhan berkati mereka semuanya, Tuhan lindungi mereka semuanya. Terima kasih ya Aba ya Bapa, terpuji dan nama-Mu. Ajari kami untuk tetap percaya dan menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan. Oh haleluya, Aba Bapa yang baik. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kami serahkan sepenuhnya doa kami dan ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, salam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati.